Perkenalkan, nama saya Ardianus Karing, sering dipanggil Adri atau Bregas. Saya penyandang disabilitas tunanetra. Saya berasal dari Dusun Teruk, Desa Nanu, Kecamatan Cibal. Usia saya 36 tahun. Saya mengalami disabilitas netra sejak tahun 2009. Saat itu, saya lagi bawa mobil dari Ruteng ke Pagal. Sampai di tengah jalan, mata mulai suram melihat jalan. Tidak bisa melihat lampu mobil ke depan. Terus sampai rumah, bangun pagi, saya melihat saya punya mata sudah merah. Dan ada seperti bintik-bintik hitam di mata. Dan mulai saat itu saya tidak melihat dan terus tidak melihat sampai sekarang. Ribbon gelap. Standby, siap semua. Oke, biarin. Oke, saya mau apa-apa di. Sejak mulai tahun 2009, saya pikiran terus keluarga membantu saya untuk mengobat mata di pengobatan tradisional atau dukun. Dari situ saya terus jalan-jalan ke desa, ke kampung untuk mengobat mata, tapi tidak ada hasil. Setelah itu saya direkomendasi oleh Ayu Indonesia untuk melakukan pengobatan mata ke Bali sama Surabaya. Sampai di Bali, mereka bilang tidak bisa operasi. Terus saya langsung ke Surabaya. Dari Surabaya, dokter bilang ini mata tidak bisa operasi, sarafnya sudah hancur, sudah rusak karena pengobatan tradisional. Selama saya masih bisa melihat, saya bekerja sebagai kornek di sebuah perusahaan di Ruteng. Sejak saya mengalami disabilitas netra, saya sudah mulai tidak bekerja dan tinggal di dalam rumah dan mengalami depresi berkepanjangan. Pada tahun 2022, saya bergabung dengan program Kubik bersama dengan teman-teman disabilitas lainnya. Melalui program Kubik, saya dapat dukungan untuk mengembangkan wirausaha. Selain itu, saya mendapatkan pendampingan dan pelatihan untuk berwirausaha yang baik dan benar. Program Kubik itu kelompok usaha dan bisnis inklusif itu dirancang bersama teman-teman NLR Indonesia pada tahun 2022 kemarin. Nah, program ini sebagai suatu inisiatif atau sebagai suatu jawaban di tengah tantangan teman-teman penyandang disabilitas ini kesulitan untuk mengakses pasar kerja formal, sehingga kita dorong mereka melalui wirausaha produktif. Ya, kami akhirnya memilih 25 orang penyandang disabilitas dan itu penjaringannya cukup kompetitif, dibuat melalui kompetisi ide bisnis. Dari 90-an pelamar yang ide bisnisnya cukup menarik itu 25 orang dan akhirnya mereka bergabung di dalam program Kubik. Nah, dari program Kubik itu sendiri mereka mendapat dukungan yang pertama stimulan fund untuk mendorong wirausaha produktif mereka, dan yang kedua pendampingan wirausaha, training wirausaha, mentoring, terus coaching dan sebagainya. Usaha yang saya kembangkan atau rintis sekarang yaitu usaha ternak babi. Namun, setelah saya berpikir, usaha ternak babi ini adalah usaha jangka panjang. Sementara saya membutuhkan pemasukan harian untuk kebutuhan kehidupan saya sehari-hari. Saya mengembangkan usaha sampingan, yaitu menjual sayur dan bumbu-bumbu dapur. Untuk mengembangkan usaha ini, saya melakukan pinjaman kredit ke Koperasi Florete.
awalnya memang kami ada pola kebijakan. Anggota yang luar biasa itu termasuk anggota yang secara fisik itu kami kata ya termasuk disabilitas, itu adalah kami kategorikan sebagai anggota luar biasa karena kami melihat bahwa mereka adalah anggota yang tidak produktif, sehingga mereka hanya bisa simpan tapi tidak bisa pinjam. Nah, tapi ternyata setelah kami melihat bahwa ada beberapa anggota kami yang memang secara fisik masuk kategori disabilitas, tetapi mereka justru produktif. Nah, karena itulah kami kemarin pola kebijakan kita rubah. Anggota-anggota yang punya usaha produktif, anggota-anggota yang walaupun secara fisik mereka ya kami melihatnya cacat secara fisik, tetapi justru mereka cukup produktif. Dan ya terbukti juga bahwa selama ini setelah kami membuka diri untuk anggota-anggota kami yang masuk kategori disabilitas itu, kita coba dorong mereka untuk beri modal untuk mereka usaha, dan mereka juga akhirnya sebagai 384 kemarin. Sibuk harga sisa nih. Terima kasih, Ge. Ya, sebelum saudara saya ini mendapat bantuan dari Ayo Indonesia, memang kebutuhannya dia ini sekarang kan tidak ada pendapatan, tidak ada pemasukan. Jadi setelah mendapat ini bantuan dari Ayo Indonesia, ya kebutuhannya dia bisa tercukupi. Dengan begitu juga kami sebagai saudaranya membantu dia untuk mengembangkan dia punya usaha dengan membuat gorengan, dengan mendukung kerjanya dia agar usahanya lancar dan bisa memenuhi kebutuhan kami semua anggota keluarga.